Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya akan kembali ke Bob Hasan, kuasa hukum Komjen Budi Gunawan. Kalau terakhir tadi kita bertanya, ini motivasi dari mengajukan pra-peradilan ini adalah untuk mempermasalahkan penetapan status tersangkanya atau menyediakan panggung untuk mengungkap hal-hal lain yang akan menambah drama dalam kasus ini? Oke, persoalan penetapan tersangka coba saya luruskan terlebih dahulu. Bahwa penetapan tersangka itu adalah bagian daripada penyidikan. Jadi dari tingkat penyelidikan setelah bukti permulaan ditemukan, kemudian juga ada beberapa saksi, sehingga akhirnya ditemui unsur, maka adanya penetapan tersangka. Dan pada saat itu pemeriksaan meningkat menjadi penyidikan. Ya. Jadi kalau ada judul penetapan tersangka yang menjadi alasan kita ke pra-peradilan itu salah besar, ya salah kaprah. Jadi persoalan kembali kepada tadi ya, bahwa adanya penyidikan sampai dengan penuntutan, ditemukan adanya sebuah kerugian, ya kan, maka itu adalah hak daripada penggugat atau pemohon. Ya. Secara umum bagaimana tim Budi Gunawan akan membuktikan bahwa telah terjadi kerugian? Kita tidak perlu dibuktikan hal tersebut, cuma tadi kembali pada adanya ungkapan drama-drama, ya. Ini akan terkait ya. Artinya begini. Seorang Bapak Presiden yang mewakili sebagai lembaga eksekutif di Republik ini membuat usulan, dan usulan tersebut dibuat berdasarkan perundang-undangan, ya kan? Kemudian diterima oleh DPR RI, sebelumnya adalah Komisi 3, kemudian diparipurnakan dan menghasilkan persetujuan atas usulan tersebut. Di tengah-tengah itu sudah ada penetapan tersangka, tapi di tengah-tengah tersebut sudah ada penetapan tersangka. Jangan lupa ya, bahwa KPK itu adalah lembaga pemberantasan korupsi, ya, bukan sebagai lembaga screening. Oke, ini jangan lupa ya. Inilah yang dimaksud oleh Bapak tadi sebagai kesalahan. Ya, ketika ternyata tanda merah itu ditegaskan kepada Bapak Presiden tetap mengirim usulan ke DPR RI, ini menjadi sebuah arogansi ego sektoral. Ya kan? Ini kesalahan. Ya. Akibat seperti ini, maka profesional dan profesionalitas pemeriksaan kami ragukan selaku kuasa hukum. Dan apa ujungnya? Bahwa hukum itu adanya satu kepastian, adanya satu keadilan, adanya satu kemanfaatan. Itu kalau dihubungkan dalam teori hukum semuanya akan bertemu. Ujung-ujungnya akan kita ketahui sebenarnya salahnya di mana. Apa sih yang ditemukan oleh tim kuasa hukum BG? Di dalam melakukan pencarian fakta-fakta itu, apa yang ditemukan oleh tim kuasa hukum BG? Tadi saya katakan, ketika sudah ada usulan yang diberikan dan disetujui atau disepakati oleh DPR RI, ya, itu kan sudah memiliki hak konstitusional, Pak BG. Ada kerugian di situ terhadap penetapan tersangka itu tadi. Ya, akibat itulah maka kita memeriksa, melihat bagaimana beliau-beliau di KPK ini bisa memutuskan sebagai penetapan tersangka. Analisis kita kan boleh, ya, melakukan hal tersebut. Lalu apa yang ditemukan? Yang kita temukan adalah proporsional dan profesional temuan alat bukti yang tidak diperkuat oleh saksi pro justisia. Itu jelas, ya. Mengapa? Karena sisi politisnya jauh lebih domen dengan sisi faktor hukumnya yang dikedepankan. Oleh karena apa? Adanya komunikasi politik, ya, otomatis terjadi komunikasi politik. Saya mau mencoba menyederhanakan agar penonton juga yang menyaksikan bisa mengerti dengan cara yang mudah. Artinya Anda mau mengatakan bahwa KPK tidak punya bukti atau bukti KPK tidak terlalu kuat? Atau bukti ada, dan itu jelas karena bukan berarti bukti tersebut diperoleh dari sebagaimana mestinya pengaduan publik atau pengaduan masyarakat. Pasti bukti tersebut diperoleh dari penyelidikan sebelumnya. Dan penyelidikan sebelumnya itu berada di Bareskrim yang sudah di SP3-kan. Nah, kesalahan KPK adalah tidak melakukan supervisi terlebih dahulu. Ya kan, koordinasi konfirmasi dengan Mabes Polri, Bareskrim. Ya kan, setelah mendapatkan informasi alat bukti tersebut, nah, tentu harus lakukan proses pemeriksaan saksi untuk memperkuat alat bukti tadi itu. Ya kan? Nah, ini jelas posisi-posisi seperti inilah yang akhirnya kami melihat ada sebuah titik kesalahan. Sebenarnya bukan kelemahan yang kita cari-cari, tidak. Tetapi ada satu hal yang jangan sampai kita lupa dan untuk publik ketahui, ya, bahwa lembaga presiden mengusulkan kepada DPR RI nggak sembarangan, gitu loh, ya kan? Bahwa KPK disadari bahwa KPK sebagai mungkin fungsi, ya, fungsi controlling dan fungsi pemberi advice kepada presiden. Ini bukti yang dikatakan KPK sudah dimiliki, 2 alat bukti atau lebih, itu adalah bukti lama? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, kalaupun itu dikatakan sebagai bukti baru, karena itu baru diberikan kepada KPK, boleh saja. Bisa dikatakan sebagai bukti baru. Tetapi jangan lupa bahwa pemeriksaan Pak Budi Gunawan yang terjadi tahun 2003-2006 sampai dengan tahun 2010 dikatakan, sampai dengan saat kemarin tahun 2015 berarti jatuhnya, ya kan? Itu jelas
prosesnya harus ada, pemeriksaan saksi segala macam. Oke, ini mempermasalahkan proses penyidikannya berarti. Satu hal lagi yang perlu disadari, tadi saya sudah pakai menggunakan bahasa sederhana, publik mesti tahu bahwa Presiden, DPR ini sudah menyetujui, maka Bapak Budi Gunawan telah memiliki hak konstitusional. Hak yang luar biasa, ya bukan hak persoalan harga diri, tetapi hak yang luar biasa. Kalau kita bicara bahwa dia menjadi Kapolri, beliau ingin ada satu pride, ya, kebanggaan tersendiri terhadap peningkatan karir, itu it's okay. Tetapi persoalannya DPR RI di sini sudah memberikan persetujuan, sudah melalui konstitusional. KPK juga harus menghargai hal ini gitu loh. Ya kan, posisi ini harus juga dihargai dan harus mengingat bahwa fungsi KPK kembali lagi kepada fungsi awal. Dalam proses tim mengungkap fakta-fakta ini nanti di pra-peradilan, apakah ini juga nanti akan menjadi alat untuk menghantam KPK? Tidak. Jadi gini, kalau dalam pra-peradilan itu adalah menguji coba, ya. Artinya drama-drama tadi yang dimaksud itu adalah apa? Akan dikeluarkan semua. Karena apa? Alat bukti yang dimiliki oleh KPK diuji di dalam pra-peradilan. Maka kemudian kita sebagai pemohon juga akan mengajukan, ya kan, dalil-dalil lain. Gitu loh. Contoh ya, sebutlah kalau 2003 menjadi sebuah alasan penyidikan KPK, pada saat itu Bapak Budi Gunawan tidak duduk sebagai eselon 1 atau pembuat kebijakan. Ya. Artinya? Jadi yang dikenakan korupsi itu adalah pembuat kebijakan. Ya. Pelaksanaannya pun bisa dikenakan, ya. Tetapi kalau sisi seorang Budi Gunawan, Komjen Pol Budi Gunawan yang dikenakan, pertanyaannya adalah lagi kenapa yang eselon 1-nya tidak dikenakan? Tentu kan yang pembuat kebijakannya kan. Nah itu yang paling pokok di situ. Karena berlaku di Undang-Undang KPK persoalan itu. Yang periksa siapa, yang diperiksa siapa. Begitu. Pak Hudri, kalau Anda melihat argumentasi seperti ini, sebenarnya kira-kira cukup kuat tidak sih Pak nanti di pengadilan? Tadi Pak Bob ini menyampaikan sudah substansi ya. Artinya nanti itu kan di sidang ya, bukannya di pra-peradilan ya, menyatakan apakah Pak Budi ini ya hanya satu-satunya orang yang bersalah, apa enggak, kalau enggak ini ada pihak lain yang bersalah, atau apakah enggak ada pihak lain yang juga ikut menikmati dan bertanggung jawab terhadap ini, kita nggak tahu ya. Itu tapi itu akan diperiksa di sidang di pokok perkaranya, bukan di pra-peradilan. Nah, yang di pra-peradilan yang dimasalahkan ini adalah mengenai proforma ya, prosedur. Nah, prosedurnya ini apakah telah sesuai dengan peraturan atau tidak. Misalnya penentuan penangkapan ya, misalnya salah tangkap. Salah tangkap itu yang diartikan selama ini adalah mengenai cara pemanggilan ya, menangkap orang, menahan orang. Tetapi dari sekarang itu sudah berkembang. Bagaimana sih proses sampai dikeluarkannya penetapan tersangka dan penangkapan. Nah, itu kan harus melalui prosedur administrasi. Nah, ini sekarang saya sudah mulai mengikuti teori yang anut di Amerika. Di Amerika itu ada prinsip namanya the fruit of the poison tree. The fruit the poison tree ini bilang buah dari pohon beracun pasti buahnya juga beracun. Artinya apa? Kalau misalnya hulunya ya sudah salah, hilirnya juga salah. Jadi, nah kalau di dalam bahasa kita sering kita dengar bahwa jangan menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, kan gitu. Nah sekarang itulah yang dipersoalkan. Nah apakah ini sudah diterima? Ya, prinsip ini ya yang berkembang di Amerika, ya ini akan diterima di di ini ya. Di Amerika itu ada Miranda Rules ya. Miranda Rules itu juga tata cara ya, orang nggak boleh ditangkap sembarangan. Si orang yang ditangkap itu mempunyai hak-hak gitu ya, itu Miranda Rules. Nah, Miranda Rules itu berangkat dari teori habeas corpus. Habeas corpus itu sangat prinsip yang sudah lama di zaman Yunani dipakai ya. Itu jadi, nah sekarang kita mulai pakai ini gitu. Sekarang karena ini ingat ya, KUHP itu dibuat di zaman Orde Baru ya. Sekarang di zaman yang sangat demokratis ya, di zaman yang hak asasi betul-betul secara konsekuen dilaksanakan. Kalau misalnya 81 itu, tahun 81 pada waktu itu hak asasi itu hanya dianggap sebagai etalase demokrasi. Nah sekarang adalah demokrasi yang dibutuhkan. Nah sekarang kita uji gitu loh. Ya, nah
Pak Hudri, kalau boleh saya potong sebentar. Kalau kita bicara tentang bagaimana nanti jalannya pra-peradilan kasus Budi Gunawan ini, kalau nanti dalam prosesnya tim kuasa hukum Budi Gunawan mencoba menyampaikan fakta-fakta untuk membuktikan bahwa proses penyidikan kemudian sampai pada penetapan itu ada yang cacat, apakah juga diperbolehkan mereka untuk seperti yang tadi Bapak bilang menjadikan panggung itu untuk membuka borok KPK misalnya? Iya, ada dua hal gitu. Satu hal ini adalah konsekuensi hukum. Kalau yang tadi boroknya KPK itu adalah mengenai untuk opini, ya kan? Karena opini yang selama ini adalah opini yang menyudutkan BG gitu loh. Iya. Dia sekarang kan mau counter attack, ya dia mau counter attack bahwa ya saya nggak bersalah, yang salah KPK. Itu sih sah-sah aja ya. Yang artinya sah-sah saja ya. Ya ini apalagi misalnya ini adalah calon Kapolri, ya kan bukan seorang polisi pangkatnya rendahan gitu loh. Ini adalah ini dan ini menyangkut wibawanya presiden yang tadi sudah disebut, yang sudah ini, ya kan. Ini saya kira memang ya kalau dilihat dari kacamata politik, ya hukum politik ini memang ada suatu permasalahan. Tapi kita jangan terlalu ke sana lah ya. Ini, jadi saya menganggap apakah mungkin ini ada hubungannya dengan yang tadi Bapak katakan bahwa kalau kita bisa melihat bahwa proses penetapannya salah atau ada terjadi sesuatu yang cacat dalam pimpinan KPK ketika memutuskan menetapkan sebagai tersangka, kemudian produknya juga bisa dikatakan salah gitu. Jadi gini, ya saya nggak tahu ya, mungkin ya ini sekarang kan mau membangun image. Ya, membangun persepsi. Ini kan sama-sama membangun persepsi, ya kan? Ini ya sekarang Polri dalam hal ini misalnya diwakili oleh Pak Gunawan, ya dia juga mau bikin persepsi bahwa saya benar, KPK yang salah. Ya kita ini kan sekarang kita lihat gitu loh ya. Nah, tapi dalam situasi ini kan tentu harus ada dalam rules, dalam ruang yang diatur oleh hukum, jangan melanggar hukum. Ya kan ini hukum itu yang dipakai untuk. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nanti hakim harus memutuskan ketika dia disuguhi oleh fakta-fakta yang mungkin akan bermain di area yang abu-abu, tapi nanti dijawab di segmen selanjutnya Bapak. Kita break dulu, pemirsa, tetaplah bersama Prime Time Talk, kami masih akan kembali saat lagi.